Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel simulasi logistik dan transportasi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi segala kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan simulasi mengenai pengangkutan kayu dari hutan ke pabrik pengolahan ya. Dalam tampilan simulasi ini truk kayunya ditarik dengan truk tangki. Mungkin kalau di Indonesia kombinasi seperti itu tidak umum ya, karena biasanya truk tangki sendiri dan truk kayu, angkutan kayu juga sendiri. Pengalaman saya dalam bekerja di bidang logistik yang banyak dijumpai untuk pengangkutan kayu itu di Riau ya, juga tangki ya. Jadi kalau pengangkutan kayu itu kan di Riau itu ada dua perusahaan besar pabrik pulp and paper ya, ada grupnya Indah Kiat dan Riau Andalan Pulp and Paper ya, RAPP. Jadi tiap hari hilir mudik mobil yang mengangkut kayu yang akan diolah menjadi bubur kertas ya. Kalau penduduk setempat menyebutnya truk balak seperti itu. Sedangkan untuk mobil tangki juga banyak berseliweran di daerah Riau. Tangki itu pada umumnya mengangkut hasil olahan dari kelapa sawit, yaitu CPO ya, atau crude palm oil. Itu sekilas tentang simulasi yang ditampilkan dalam video kali ini. Hal lain yang ingin saya bahas adalah mengenai pengelolaan transportasi terkait dengan biaya ya, biaya perjalanan alat angkutan gitu. Pengalaman saya selama ini, karena saya selain mengelola truk sendiri juga ada beberapa truk mitra, itu memang perjalanan kendaraan angkutan barang ini masing-masing perusahaan kebijakannya berbeda-beda, tapi secara garis besar dapat saya sampaikan beberapa hal. Pertama, untuk sopirnya sendiri, sopir itu ada yang memang terikat kerja ya, jadi dapat gaji tiap bulannya. Itu biasanya sifat status karyawan sebagai kontrak, biasanya seperti itu. Kemudian untuk perjalanannya sendiri ada yang namanya uang jalan. Uang jalan itu komponennya biasanya terdiri dari biaya BBM atau bahan bakar minyak, kemudian uang harian sopir, dan biaya di perjalanan. Karena di perjalanan itu, terutama dalam angkutan darat, contohnya dari Jawa ke Sumatera atau sebaliknya, itu ada biaya yang harus dikeluarkan di perjalanan, misalnya untuk penyeberangan, kemudian di timbangan kalau nggak salah ya. Kemudian ada ya, diakui atau tidak diakui bahwa di perjalanan pasti ada kutipan-kutipan baik resmi maupun yang tidak resmi. Jadi uang jalan itu diperhitungkan berbeda juga tiap perusahaan. Ada yang tambahan biasanya diberikan juga untuk biaya bongkarnya. Kebijakan perusahaan transportasi memang beda-beda. Jadi ada yang uang jalan itu diberikan untuk perjalanan pergi pulang. Tentu perhitungan BBM-nya khususnya antara berangkat yang bermuatan dengan kembali tanpa muatan akan beda, karena bermuatan tentu membutuhkan konsumsi BBM yang lebih besar. Terkait dengan konsumsi BBM ini ada berbagai pertimbangan. Pertama, mungkin terkait usia kendaraan sendiri. Semakin berusia tentu semakin boros pemakaian BBM-nya. Mungkin kalau awalnya bisa katakanlah ya, misalnya 1:7 gitu kan, tapi kalau udah sekian tahun pemakaian mungkin tinggal 1:5 atau kurang dari itu. Itu rasio penggunaan BBM seperti itu. Kemudian seperti tadi udah disinggung juga,
konsumsi BBM antara truk bermuatan dengan tidak bermuatan tentu beda, karena dengan mengangkut beban tentu konsumsi BBM-nya lebih banyak. Ada juga perusahaan yang menetapkan biaya perjalanan kendaraan itu karena sopirnya mungkin sopir lepas ya, jadi untuk ibaratnya upah kepada sopirnya itu dalam bentuk uang harian gitu. Dan komponen biaya lain yang bersama lah, itu BBM, kemudian untuk biaya yang harus dibayar di perjalanan, bongkar, penyeberangan dan sebagainya. Kemudian ada perusahaan transportasi yang tidak mewajibkan sopirnya itu mencari muatan pada saat sudah sampai di tujuan. Artinya itu selesai bongkar ya kembali ke asalnya gitu ya. Misalnya dari Jakarta ada muatan ke Medan, setelah bongkar kembali lagi ke asalnya di Jakarta. Tapi ada juga yang sopir diwajibkan mencari muatan. Nah, dalam hal seperti ini biasanya uang jalan yang diberikan kepada sopir itu hanya uang jalan untuk keberangkatan, sementara untuk pulangnya sopir dikenai kewajiban untuk mencari muatan. Biasanya kalau seperti ini ada hitung-hitungan dengan sopir. Bisa jadi mungkin semacam persentase lah gitu ya. Artinya kalau sopir mendapatkan muatan dengan biaya sekian, mungkin untuk sopirnya katakanlah 60%, 40%-nya untuk perusahaan. Jadi memang berbeda-beda. Kalau pengalaman saya selama ini, memang saya banyak memanfaatkan angkutan yang namanya angkutan belen. Angkutan belen itu maksudnya truk-truk yang dari Jawa mengangkut barang ke Sumatera. Waktu itu saya di Pekanbaru ya, kemudian bongkar di Pekanbaru dan Medan maksudnya. Dan mereka sudah kosong, kita memuati mereka dengan muatan dari mitra saya. Tentu ongkosnya lebih murah karena memang umumnya perhitungan kendaraan ini kan, biaya kendaraan atau biaya angkutan kan yang selama ini saya pakai itu kan uang jalannya sudah pergi pulang. Jadi ibaratnya tinggal perlu tambahan untuk daripada kosong kembali ke Jakarta kan lebih baik ada muatan, walaupun mungkin ongkosnya tidak sebesar kalau dari Jakarta atau dari Jawa ke Sumatera. Kemudian kalau saya sendiri selama ini memanfaatkan truk angkutan balen ini, mungkin ini juga diterapkan oleh institusi lain ya yang mengelola logistik dan transportasi. Kita biasa menetapkan ongkosnya ya, ongkos angkutan itu atau uang jalannya kembali sopir itu biasanya kita sisakan. Kalau saya lebih sering itu antara 10 sampai 20% lah disisakan. Maksudnya begini, misalnya ongkos ke Jawa itu katakanlah 5 juta, saya bayar 4,5 juta, jadi 500 ribunya itu ada namanya jadi sisa BB atau sisa belum bayar. Itu tujuannya untuk apa? Agar ada jaminan bahwa barang yang diangkut itu kan ada surat jalannya. Barangkali pada tayangan sebelumnya pernah saya singgung juga mengenai surat jalan. Dan surat jalan itu setelah barang diterima kan ditandatangani oleh penerima dan harus kembali sebagai dasar untuk menagih kepada pihak pengirim barang. Dengan adanya sisa BB tersebut, maka ada tanggung jawab sopir untuk mengembalikan surat jalan, sehingga pihak perusahaan logistik dalam hal ini tidak terhambat dalam melakukan penagihan kepada pihak mitranya. Jadi memang praktek di lapangan mungkin akan beda, cuma pengalaman saya seperti itu. Memang setiap perusahaan beda-beda dalam menerapkan kebijakan terkait dengan baik biaya angkutan barang maupun kebijakan terhadap sopirnya, seperti itu. Karena kadang ditemui juga untuk angkutan balen ini sopir tidak mau dengan harga rendah karena menurut dia uang jalannya itu sebenarnya hanya untuk berangkat, sedangkan pulangnya itu
mereka harus menanggung sendiri, harus mencari muatan sendiri. Artinya harus cari muatan dengan ongkos angkut yang cukup memadai, seperti itu. Barangkali itu sharing saya terkait dengan biaya angkutan maupun kebijakan dan perusahaan terkait dengan bagaimana mengelola suatu angkutan barang agar lancar dan memberikan hasil sesuai harapan dari perusahaan atau pemilik angkutan yang bertalian.